Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil muslimina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ibu Wardani Purnamasari, SPD MPDE, serta teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 10 Perilaku Konsumen yang terdiri dari Ardiansyah Pasaribu, saya sendiri, Dea Pratiwi, Dwi Abimanyu, dan Putri Lestari. Baik, pada kesempatan kali ini, insya Allah kami dari kelompok 10 akan membahas materi mengenai kelas sosial. Materi pertama akan dibahas oleh Ardiansyah. A. Jenjang sosial. Jenjang sosial merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di kota maupun desa. Pada zaman sekarang, kelas sosial bagi sebagian orang sangat dijunjung tinggi dan sifatnya tegas. Masyarakat mempunyai konsepsi dan kesadaran terhadap adanya jenjang sosial. Tidak jarang bagi mereka yang mempunyai kelas sosial tinggi, mereka mendapatkan fasilitas hidup tertentu yang mungkin tidak sama dengan yang lainnya, seperti standar hidup yang tinggi, harta benda, serta kebebasan, dan lain-lain. B. Pengertian jenjang sosial. Jenjang sosial adalah pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki status kelas atau jenjang yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor penentu kelas sosial. Kelas sosial mengacu kepada pengelompokan orang yang sama dalam perilaku mereka yang berdasarkan posisi ekonomi mereka di pasar. Adapun faktor penentu kelas sosial yaitu yang pertama, pekerjaan. Salah satu indikator terbaik dalam mengetahui cara hidup seseorang ialah melalui pekerjaan, di mana jenjang sosial akan dengan mudah diketahui dengan melihat pekerjaan seseorang. Bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan yang terhormat, maka sebagian persepsi masyarakat itu akan menganggap bahwa jenjang sosial orang itu berada di kelas bawah. Yang kedua itu adanya pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan serta mengembangkan potensi dirinya. Potensi dirinya itu diri kita untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemudian kepribadian, keterampilan, pengendalian diri, serta akhlak mulia, yang mana hal tersebut itu berguna bagi bangsa, negara, serta masyarakat sekitar kita. Transmisi pengetahuan, kepercayaan, sikap, serta keterkaitan erat dengan pendidikan, bahwa masyarakat beranggapan terhadap seseorang yang mempunyai jenis dan tingginya pendidikan akan mempunyai jenjang dalam kelas sosial. Yang ketiga itu ada kekayaan dan penghasilan. Peran kekayaan dan penghasilan dapat memberikan gambaran tentang latar belakang, keluarga, dan cara hidup seseorang, yang mana hal ini merupakan determinan kelas sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian D, yaitu pengukuran kelas sosial. Kelas sosial dapat diukur dengan metode penelitian pemasaran, metode pengukuran dan pendeskripsian kelas sosial, pekerjaan, indeks, variabel tunggal, dan item ganda. Pertama, ada metode penelitian pemasaran di dalamnya. Terdapat metode yang menggunakan survei terhadap orang yang diminta untuk meningkatkan prestise
orang-orang di dalamnya berbagai pekerjaan. Selain itu terdapat metode ukuran objektif seperti pendapatan kelompok pekerjaan. Yang kedua yaitu metode pengukuran dan pendeskripsian kelas sosial ialah dengan cara dilakukan pendekatan subjektif jika melibatkan laporan oleh individu mengenai persepsi mereka terhadap orang lain. Yang ketiga itu kegiatan merupakan indikator tunggal terbaik dan metode reputasi di dalamnya ditentukan orang lain dari luar lingkungannya. Metode reputasi melibatkan pengajuan pertanyaan pada orang-orang untuk menentukan prestise orang lain atau peringkat posisi sosial. Yang keempat yaitu indeks variabel tunggal. Kelima, indeks ganda menggabungkan beberapa indikator kelas sosial ke dalam satu indeks yang memberikan ukuran status sosial yang lebih kaya. Suatu skor tambahan ditambahkan baik untuk kategori pendidikan maupun tingkat pendapatan responden. Skor tersebut didasarkan pada sensus dan dapat diperbarui untuk menghasilkan atau menefleksikan kenaikan inflasi terhadap pendapatan. Selanjutnya poin yang E itu perubahan kelas sosial. Sering dengan berjalannya waktu akan ada perubahan yang terjadi, bahkan perubahan bisa terjadi dalam berbagai hal. Salah satunya adalah dalam tatanan atau struktur masyarakat. Struktur adalah pola hubungan yang terjalin antar elemen di masyarakat yang akan berdampak pada perubahan. Terdampak pada pola perubahan pola pikir yang menjadi lebih inovatif, sikap yang berkembang, dan juga perubahan kehidupan sosial sehingga memperoleh lebih baik dari sebelumnya. Inilah yang disebut dengan perubahan sosial. Baiklah, saya Putri Lestari akan melanjutkan materi dari teman-teman saya tadi. Yang terakhir yaitu pemasaran pada segmen pasar berdasarkan kelas sosial. Nah, para pemasar wajib memahami keragaman perilaku konsumen agar mampu memasarkan produknya dengan baik. Di samping itu, para pemasar juga perlu memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan membeli, sehingga pemasar dapat merancang strategi pemasarannya yang baik. Nah, kemudian kelas sosial itu lebih unggul dalam pemaksaan pasar daripada pendapatan. Namun, kombinasi pendapatan dan kelas sosial akan sangat bagus sekali untuk menentukan pasar, khususnya busana dan make up. Sebaiknya kita tidak boleh mengharapkan perbedaan kelas-kelas sosial sebagaimana sebanyak perbedaan subtil dalam konsumsi produk. Nah, kemudian pemasaran pada segmen pasar berdasarkan kelas sosial berbeda-beda sesuai dengan kelas yang dituju. Yang pertama itu ada kelas sosial yang lebih tinggi, biasanya menggunakan iklan. Nah, adapun dalam memasarkan produk itu menggunakan iklan untuk mempromosikan produk-produk yang ingin dipasarkan. Kemudian kelas sosial terendah biasanya menggunakan promosi yang lebih kuat. Yang lebih kuat itu contohnya di tempat pemasaran yang secara langsung dipromosikan kepada masyarakat. Cukup sekian materi dari kelompok 10 mengenai kelas sosial. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.